Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran yang pada hari ini kita akan membahas tentang penanganan dan pengobatan penyakit PMK secara detail oleh Bapak DRH Burhan, dan terima kasih juga kepada semua tenaga medis yang udah ada di sini semuanya. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak DRH Burhan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang penanganan dan pengobatan penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku atau FMD, foot mouth disease, secara detail berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya miliki secara ilmiah, kemudian berdasarkan pengalaman yang saya miliki juga. Jika ada kekurangannya atau kesalahan mohon koreksi dan mohon maaf sebelumnya. Langsung saja untuk menyingkat waktu. Jadi pengobatan penyakit PMK ini yang pertama kali adalah satu pengobatan simptomatis. Jadi pengobatan simptomatis. Mohon maaf dihapuskan Bu. Simptomatis. Jadi pengobatan simptomatis. Nah, Bu Is yang nulis saja ya. Pengobatan simptomatis. Pengobatan simptomatis itu pengertiannya adalah pengobatan untuk mengobati gejala yang nampak. Itu simptom itu gejala. Jadi mengobati gejala yang nampak. Atau di sini juga boleh. Pengobatan gejala yang nampak itu pengobatan simptomatis. Kenapa? Karena gejala klinisnya PMK ini kan yang paling nampak diantaranya setelah simptom adalah satu luka. Berarti kita mengobati lukanya. Tapi seberapa jauh luka itu katakanlah mempengaruhi kematian, berarti kita ada prioritas, mana yang paling urgent harus kita obati dulu. Kemudian dua ada gejala panas, demam tinggi, sampai tremor. Berarti kita artinya akibat panas ini kan mengakibatkan sampai hewan itu kejang. Nah berarti artinya bagaimana akhirnya yang ini yang akan setelah kejang mengakibatkan koma kematian. Nah jadi makanya yang paling penting berarti pengobatan simptomatis PMK itu yang pertama adalah kita mengobati panasnya dulu. Nah, panas ini karena apa? Karena peradangan. Nah, berarti kita mengobati radangnya. Nah, karena ini kan virus. Jadi kita simptomatis penting sekali mengobati panasnya. Panasnya ini pengobatan simptomatis satu berarti penurun panas menggunakan obat penurun panas. Entah isinya macam-macam. Bisa antalgin, bisa ibuprofen. Itu adalah contoh-contoh obat analgesik, antipiretik yang khusus untuk hewan ruminansia dan aman. Contoh, kalau obat produk Mayer ada namanya contoh Kontrakol injek. Nah, ini obat penurun panas. Kontrakol injek ini dengan komposisi mengandung diantaranya adalah satu metamperon atau antalgin 150 mg per mili. Kemudian mengandung dibenzodiazepinan HCl, antihistamin atau antihistamin itu adalah zat aktif yang memblokir ketika terjadi peradangan. Akhirnya peradangan itu akan dihambat. Jadi ini obat sinergi. Mengandung kontrakol injek ini mengandung, ditulis saja Bu, itu mengandung antalgin dan dibenzodiazepinan. Antalgin sebagai penurun panas, kemudian dibenzodiazepinan sebagai antihistamin yang memblokade mediator radang sehingga tidak terjadi peradangan. Jadi ini obat sinergi. Ini contoh obat simptomatis kontrakol injek. Ini dosisnya ini adalah 10 mili sampai 15 mili per 200 kg berat badan. 10 mili sampai 15 mili per 200 kg berat badan untuk hewan besar.
Atau kalau dosis umum itu 1 mili per 10 kg berat badan, dosis umumnya. Secara umum. Nah, kemudian setelah itu untuk mempercepat kesembuhan biar tidak terjadi peradangan yang luas atau salah sistemik, kita menggunakan obat anti radang yaitu dexamethasone. Ini contoh obat dexamethasone. Dexamethasone ini sebagai anti radang. Jadi akhirnya ini akan sinergi antara dexamethasone dengan kontrakol. Jadi panasnya diturunkan, kemudian mediator radangnya diblokade oleh diphenhidramine, kemudian peradangannya istilahnya diobati yaitu dengan dexamethasone. Ya, untuk mensimpelkan di lapangan produk ini dexamethasone dengan produk dengan obat kontrakol ini bisa dikombinasikan. Jadi biar katakanlah penyuntikannya cukup sekali. Jadi dexamethasone, nah ini dexamethasone dosisnya adalah 1 mili per 20 kg berat badan. Dexamethasone ini 1 mili per 20 kg berat badan. Nah, kemudian setelah itu pengobatan simptomatis sudah, akhirnya simptomatis yang kedua. Tadi yang A itu penanganannya parenteral atau injeksi. Yang kedua adalah pengobatan terhadap luka luarnya. Dua pengobatan terhadap luka luarnya. Yaitu pada kaki yang mengalami peradangan, karena kaki itu langsung bersentuhan langsung dengan tanah, dengan urin, dengan feses. Ini bagaimana jangan sampai melebar, mengembangbiakkan daripada mikroorganisme yang lain. Karena dengan radang di kaki kemudian berkontak dengan feses, dengan urin, itu akhirnya virus PMK pun juga akan berkembang lebih cepat kembali. Karena apa? Ada mukosa. Lapisan mukosa yang terluka itu adalah protein, kemudian urin juga menambah nutrisi daripada, akhirnya bisa memunculkan infeksi ikutan yaitu oleh bakteri lingkungan, ditambah parah. Makanya berarti pengobatan luka luar juga perlu dilakukan. Ini masih simptom, tapi juga kausatif. Nah, pengobatan luka luar itu satu, jadi yang bagian luka dibersihkan dengan air hangat. Yang luka dibersihkan dengan air hangat sampai bersih, sampai tidak ada nanah atau apapun ataupun cairan apapun tidak ada. Nah, setelah kemudian yang ketika sudah kering, kemudian usahakan kering dulu atau dilap dengan tisu biar terserap ininya. Membersihkannya bagusnya dengan tisu jadi cepat terserap. Yang kedua kemudian menggunakan alkohol 70%. Alkohol 70% dibasahi kepada tisu, kemudian ditempelkan kurang lebih katakanlah 3-5 detik. Apa tujuannya? Untuk membakar. Jadi jaringan akan cepat terbakar. Jangan terbakar, ketika terbakar akhirnya menutuplah jaringan itu, bukan mukosa lagi. Akhirnya bakteri atau virus yang menambah di situ juga akan mati. Cuman kelemahan alkohol itu ketika sudah kering, dia katakanlah sudah tidak bereaksi. Kan alkohol sifatnya volatil, menguap. Jadi kemudian setelah kering makanya pakai tisu tadi. Jadi itu memang sangat sakit tetapi sangat menolong karena itu langsung membakar. Alkohol 7% itu aman tapi membakar sehingga jaringan cepat tertutup. Tujuannya alkohol itu. Jadi ini makanya saya sampaikan istilahnya sampai dasarnya ilmiah. Nah, setelah itu untuk menutup luka tersebut karena kan belum tertutup sempurna oleh alkohol, tidak mungkin biar tidak dihinggapi lalat, biar tidak ada bakteri lain, kita perlu dengan pemberian antibiotik dan anti lalat yang kita obatkan ke situ sehingga proses penyembuhan lebih cepat karena tidak ada infeksi ikutan. Contoh menggunakan produk ini Gentaver spray. Ini untuk lukanya. Jadi lukanya pakai Gentaver spray ini difungsikan karena isinya satu ada antibiotik tilosin. Tilosin ini sensitif membunuh bakteri lingkungan, Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, Clostridium, pengakibat nanah. Itu tilosin sangat efektif. Nah, setelah itu yang kedua juga mengandung katakanlah anti lalat, bunuh lalat. Ada namanya golongan permetrin. Jadi ketika lalat menempel mati. Karena kalau katakanlah sampai lalat menempel, kemudian akhirnya dia bertelur di situ memperparah keadaan, menjadi tambah busuk atau menjadi miasis.
Kita menggunakan, nah itu fungsinya Gentaver spray. Jadi artinya kita udah mengobati simptomnya, baik yang di luar maupun di dalam. Nah, atau kalau tidak ada ini bisa menggunakan bentuknya salep. Cuma bedanya kalau Gentaver spray ini katakanlah lebih cepat terpenetrasi ke jaringan karena sebenarnya cairan, kalau salep kan bentuknya minyak. Cuman kekuatan proteksinya menang salep karena salep itu minyak sehingga kalah menambah cukup lama. Jadi semuanya plus minus. Menggunakan salep contoh Dexapen. Ini antibiotik yang untuk mempercepat penyembuhan. Dexapen. Nah, cuman kalau untuk di bagian mulut tidak boleh menggunakan Gentaver spray karena ini mengandung obat alat. Ini bukan sangat, tapi artinya kalau kebanyakan dosis nanti ketika di mulut mengakibatkan iritasi sehingga menjadikan tidak nyaman untuk si hewan. Nah, kalau untuk di mulut itu kita bagian bibir tadi itu kita menggunakan salep. Ini salep ini aman. Menggunakan salep. Kalau udah di dalam itu tidak perlu kita kasih apa-apa dengan injeksi. Nanti dengan selanjutnya injeksi antibiotik dan yang lainnya dia akan sampai terdistribusi ke jaringan mulut. Jadi yang penting untuk di luar. Kenapa? Kalau di luar ini kan akan kontak dengan bakteri, kemudian lalat, kutu dan sebagainya. Ini jadi di mulut dibutuhkan salep. Jadi kalau di mulut salep, kalau di kaki menggunakan Gentaver spray. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ada pertanyaan nggak bagi tim medis? Sebelum saya berlanjut ke pengobatan suportif, silakan. Mohon pakai mic biar ini. Untuk pengobatan yang pertama kontrakos sama dexamethasone itu dicampur. Berapa kali sehari disuntikan? Ya, jadi kalau simptomatis ini pokoknya diobati sampai demamnya itu turun. Cuman interval kerja obat ini 8 sampai 12 jam. Jadi ini kan simptom. Jadi ketika disuntikkan dexa sama kontrakol ini kurang lebih 20 menit, paling lama 20 menit, suhu itu langsung turun. Karena ini memang apa nanti untuk membuktikannya atau untuk menjadi indikasinya, kita lihat moncong hidung. Saat demam moncong hidung kan sangat kering. Nah, kemudian nanti pada saat sudah disuntik 20 menit ini mulai basah dan dia mulai nyaman. Sapi itu biasanya nampak mulai makan. Nah, akhirnya ini basah sebagai tanda klinisnya. Kemudian yang kedua, hewan kalau disuapin udah mulai mau makan. Kalau kejang dia udah mulai menurun. Nah, kemudian yang C masih simptomatis lagi. Seandainya terjadi kekejangan. Panas sampai sudah kejang, ini juga perlu diobati kan. Artinya ini yang menjadi masalah itu, karena kalau sudah kejang mati. Nah ini kan bagaimana kejang tapi tidak mati. Kita berusaha, itu kita menggunakan diobati obat saraf, yaitu obat yang mengandung kalsium. Ya, karena zat kalsium atau unsur Ca2+ ini yang berperan dalam aktivitas neurotransmitter. Jadi katakanlah saraf ini kan menggerakkan otot. Nah, saraf ini kan menyalurkan listrik. Jadi ini oleh ion Ca ini akhirnya akan menjadi normal kembali. Ya. Ca2+, cuman produknya tidak ada. Contoh produknya ada calcifit inject. Jadi kalsium injek atau kalsimak atau kalsimak plus. Pokoknya produk yang mengandung Ca2+. Ya, kalau dosisnya kalau sapi ya kurang lebih kalau untuk kalsimak plus itu menggunakan lebih 100 ml. Jadi kejang itu jaraknya orang pendek. Jadi kurang lebih setengah jam, 20 menit sampai setengah jam dia kejangnya sembuh. Jadi yang di sini, kalau udah kejang itu kan udah mengarah mau mati. Nah, tapi insya Allah dengan pemberian kalsium ini kejangnya menjadi sembuh, hilang. Paham ya? Kalsium, itu mengandung Ca, mengandung ion Ca. Karena ini yang paling berperan terhadap fungsi saraf otot adalah ion Ca. Kemudian kalau produk kalsifit ini mengandung vitamin, ditambah vitamin apa? Vitamin yang mengandung B1, B6, B12. Nah, makanya kalau produk yang jadi adalah calcifit inject. Tapi kalau dengan calcimac plus kita masih menggunakan vitamin B12 atau biotonik. Ini kebetulan tidak ada produknya. Nah, kemudian nanti mohon itu difoto juga ikut di-upload untuk membantu masyarakat biar mudah. Di samping apa yang saya sampaikan, saya tulisan juga ada.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini kejang sudah. Nah, kemudian kita perlu memberikan pengobatan suportif. Support itu mensupport, mendukung untuk mempercepat penyembuhan dengan cara apa? Dengan cara menormalkan metabolisme. Pada saat terjadi sakit infeksi septisemia atau dalam bakteri atau virus dalam darah itu kan metabolisme turun. Nah, ini kita perlu suportif. Suportifnya apa? Satu, dengan pemberian itu tadi vitamin B1, B6, B12. Karena vitamin B1 ini fungsinya untuk menormalkan metabolisme, terutama karbohidrat. Jadi otomatis kan sementara kebutuhan karbohidrat ini kan penting. Kenapa? Sebagai kalori kebutuhan hidup. Nah, kemudian ketika B1, B6, B12 ini menjadi satu, nanti dia fungsinya untuk otot saraf tadi, untuk aktivitas otot saraf sehingga menjadi tidak kejang. Nah, kemudian setelah itu vitamin A, ADE. Apa fungsi ADE? Fungsi vitamin ADE ini untuk pertumbuhan sel-sel yang rusak. Jadi pada saat kita luka itu kan dibutuhkan vitamin A. Jadi untuk tumbuhnya sel epitel yang baru. Vitamin A ini. Nah, vitamin D3-nya katanya secara hormonal, kemudian secara hampir semua metabolisme itu vitamin D3 terlibat. Kemudian vitamin E-nya sebagai antioksidan. Jadi artinya kerusakan sel itu akan lebih terpreventif dengan benar vitamin E. Nah, kemudian suportifnya itu. Nah, suportif lain adalah pemberian cairan elektrolit. Saat panas juga pasti akan menimbulkan dehidrasi. Elektrolit pada air minum. Nah, contohnya elektrolit itu apa saja? Natrium, kalium, kalsium, magnesium. Itu bagi cairan tubuh. Na sama K itu paling mutlak. Nah, kalau seandainya tidak ada, minimal kita memberikan air garam. Air garam dengan konsentrasi berapa? 1 liter air minum hangat. Kita beri garam sebanyak 1 sendok makan atau 9 gram, itu isotonis. Nah, kalau untuk ruminansia sapi kambing domba jangan pernah dikasih gula, karena nanti akan memunculkan masalah kembung malah. Jadi cukup elektrolit. Nah, kalau mau yang sempurna itu elektrolit natrium, kalium, kalsium, magnesium. Nah, itu kalau di produk namanya Strong Fit. Produknya Strong Fit. Berapa dosisnya? 1 ml per 1 liter. Ya, kalau seandainya kata sapi itu bobotnya 400 kilo, kebutuhan minumnya kita harus menyediakan minimal 10% berat badan per 24 jam. Jadi kalau kita memberikan baca 4 kali, minimal kita sekali memberi, minimal katakanlah kita 10 liter, sediakan 10 liter. Nah, 10 liter berarti hanya butuh Strong Fit 10 mili atau 1 tutup obat itu 10 mili. Ini penting untuk membuat penyembuhan. Nah, ini suportif sudah. Kemudian kita yang berikutnya adalah kausatif mencegah infeksi sekunder oleh bakteri lingkungan. Jadi kausatif karena kalau virusnya kan tidak bisa dibunuh, tetapi ketika sudah ada infeksi virus terjadi peradangan pasti akan diikuti infeksi ikutannya. Kenapa? Karena sudah ada jendela masuknya, sudah radang. Jadi pasti ketika setiap infeksi virus dan sudah terjadi peradangan seperti ini, seperti PMK tadi, itu pasti akan muncul infeksi sekunder. Nah, tetap perlu diberikan antibiotik. Perlu diberikan di bawahnya antibiotik. Apa yaitu strep inject. Strep inject. Nah, ini dosisnya adalah 10 mili per 200 kg berat badan. 10 mili per 200 kg berat badan. Nah, kemudian pengobatan semua ini dilakukan yaitu dengan 2 kali sehari kali 3 hari. 2 kali sehari kali 3 hari. Kalau idealnya per 8 jam, tapi kan kurang simpel, jadi masih aman. Jadi per 12 jam diberikan per 12 pagi dan sore dan interval 12 jam. Kalau ideal adalah 8 jam karena hampir semua reaksi obat rata-rata
hanya sekitar 8 jam rataannya. Nah, mungkin ini masalah pengobatan, untuk penanganan nanti di sesi berikutnya takut nanti tidak terupload bermanfaat. Jadi sebelum ini mohon diputus dulu. Terima kasih, itu yang saya sampaikan tentang pengobatan penyakit mulut dan kuku atau PMK atau FMD, food mouth disease. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa membantu masyarakat terutama yang lagi ternaknya mengalami musibah karena penyakit FMD. Semoga Allah SWT memberikan solusi kepada kita lewat akal pikiran dan kerja keras kita, sehingga kita cepat dalam waktu pendek ini bisa menyelesaikan kasus wabah penyakit mulut dan kuku. Demikian, jika ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada kesalahan silahkan disampaikan. Yang penting ketika membangun, insya Allah apa yang saya sampaikan saya dengan ketulusan untuk mengharap semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk berbuat kebajikan kepada sesama sesuai dengan disiplin ilmu saya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.